Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umral muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madadihi karamati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau talaqa ihda imrataihi, jikalau berkata, jikalau mentalak ia suami akan salah satu dua istrinya suami, muayyanatan atau mubahamatan, baik secara tertentu atau secara samar-samar. Ka'an qala lahuma, seperti bahwa berkata ia suami bagi kedua-duanya istri, ihdahuma talikun, salah satu kalian berdua itu tertalak. Walawa muayyanatan aula, dan berniat ia suami secara tertentu atau tidak berniat. Muayyanah wanita yang ditentukan atau tidak. Wa ma taqabbala bayanin, dan meninggal ia suami sebelum menjelaskan bil muayyanati, bagi wanita yang dijelaskan, yang ditentukan, atau ta'yinin, atau sebelum menentukan, lil mubahamati, bagi wanita yang samar-samar. Fa in kana lam yata wahidatan minhuma ittadata biwafatin, maka jika adalah belum mewatok ia suami akan salah satu keduanya dua istri, niscaya beriddah kedua-duanya bagi iddah wafat, karena wafat. Lianna kulla wahidatin minhuma, karena sesungguhnya masing-masing salah satu dari keduanya, kama tahtamilu, sebagai itu sama seperti mungkin, antakuna mufarraqatan bitalaq, bahwa ada ia wahidatan, salah satu itu dicerai dengan talak. Tahtamilu antakuna mufarraqatan bil maut, dan mungkin saja, sebagaimana mungkin saja bahwa ada ia wahidatan itu dicerai dengan mati. Fa akhadna bihi ihtiyatan, lalu kita ambil dengannya pendapat karena berhati-hati. Wa kadza, dan begitu juga in wati'a kulla minhuma, jika telah mewatok ia suami akan masing-masing dari keduanya dua istri, wa huma tawata ashhurin, walaupun keduanya itu memiliki bulan-bulan, memiliki kedua-duanya akan bulan-bulan. Sawa'un kana, sama saja ada ia talaku ba'inan am raji'iyan, itu talak ala ba'in atau talak raji'i, atau aqra'in, atau wanita yang memiliki keduanya akan kuruk-kuruk. Wa talaku raji'i, dan talaknya itu talak raji'i. Fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya ya'tadani iddata wafati, beriddah kedua-duanya akan iddah wafat. Wa ini ihtamala alla yalzamahuma illa iddatul talaq, dan jika memungkinkan bahwa tidak lazim akan keduanya illa kecuali iddah talak, allati hiya aqallu min iddati wafat, yang dia hanya iddah talak itu lebih sedikit dari iddah wafat, fi datil ashhuri, bagi wanita yang memiliki bulan-bulan. Wa kadza datul aqra, dan begitu juga wanita yang memiliki kuruk, binaan alal ghalib, didasari atas kebiasaan, min anna kulla syahrin la yakhlu an haidin wa tuhurin, dari sesungguhnya setiap bulan tidak kosong ia bulan dari haid dan suci. Akhdan,
karena mengambil bil ihtiyat dengan pendapat yang ihtiyat aidan juga. Nah, berarti wa ini taulah tadi wa ya. Walau Nah, lanjut. waqad taqaddama, dan sungguh telah terdahulu, anna raj'iyata tantakilu ila iddatil wafati aidan, sesungguhnya wanita raj'iyah berpindah ia wanita raj'iyah kepada iddah wafat juga. Fa in kana talaqu fi dawatil aqra, dan jika adalah talak pada istri yang memiliki kuruk-kuruk, Zawatai. dua istri, pada dua istri yang memiliki kuruk-kuruk, binaan yang bainan, yang ditalak bain, ittaddat, nisya beriddah ya ittaddat kulla wahidatin minhuma bil aktar, niscaya beriddah setiap masing-masing dari keduanya itu dengan yang paling banyak, min iddatil wafati, dari iddah wafat, wa thalathatin minal aqra'iha, dan 3 dari kuruk-kuruknya, ihtiyatan aidan, karena berhati-hati juga. Wal iddatul wafati, dan adapun iddah wafat, minal mauti, itu dari mati. Wal aqra'u, dan adapun iddah kuruk dengan kuruk, minal Aqra'i. aqra'i, dan adapun iddah kuruk-kuruk, minat talaki, itu dari talak. Falau ma'adha kurukun, jikalau telah berlalu satu kuruk, atau qur'ani, atau 2 kuruk, qablal mauti, sebelum meninggal, iktaddat bil aktsari min iddati wafati, niscaya beriddahlah ia wanita dengan yang paling banyak dari iddah wafat. Wa min qur'aini au qur'in, dari 2 kuruk atau 1 kuruk. Titik. Ketika seorang suami memiliki 2 istri lalu dia ceraikan secara mubaham, aku ceraikan kalian, aku ceraikan salah seorang dari kalian, itu artinya mubahamah. Dia nggak menentukan wanita yang mana diceraikan. Atau muayyanah. Muayyanah artinya walaupun kata-katanya aku ceraikan salah seorang dari kalian, tapi dalam hatinya sudah ada yang diniatkan, itu disebut muayyanah. Kalau nggak ada niat dalam hatinya siapa salah seorang itu disebut dengan mubahamah. Nah, untuk mubahamah, si suami boleh memilih setelah mengungkapkan kata cerai itu siapa yang akan dijatuhkan talak salah satu. Tetapi kejadiannya adalah dia meninggal dunia sebelum sempat dia jelaskan siapa wanita yang diniatkan dalam hati, sehingga wanita itu nggak tahu siapa yang dicerai, siapa yang tidak. Atau bahkan dia meninggal dunia sebelum dia tentukan pilihannya siapa yang dijatuhkan talak, dan dia sudah mati, tidak bisa dikonfirmasi lagi. Nah, nasib wanita yang ditinggalkan ini, mana yang menjalani iddah wafat, mana yang menjalani iddah talak, karena nggak tahu siapa yang ditalak. Maka kata fuqaha, kalau suami belum menggauli siapapun dari 2 orang tersebut, maka kedua istrinya menjalani iddah wafat. Kenapa? Karena masing-masing dari keduanya berkemungkinan diceraikan dengan talak, juga berkemungkinan diceraikan dengan mati. Karena tidak tahu siapa dia, maka kita ambil ihtiyat, jalani saja kedua kalian iddah wafat. Bagaimana kalau sekiranya suami telah menggauli 2 istri tersebut? Nah, wa kadza in wati'a kullam minhuma,
Begitu juga kalau memang sudah digauli. Begitu juga kalau kedua-duanya memang sudah digauli, baik talaknya talak baik, salah satu seorang kalian saya talak 3, ataupun talak raj'i, hukumnya sama. Wanita yang ditinggal mati suami ini, walaupun ada salah seorang mereka talak bain, ada salah seorang mereka cerai karena mati, tapi mereka kedua-duanya tetap menjalani iddah wafat 4 bulan 10 hari. Soal warisan nanti dalam bab warisan, apakah kedua-duanya nerima warisan atau tidak. Kalau ini talak bain, tentu nggak nerima warisan, tapi kita nggak tahu siapa yang talak bain. Nah, apakah akan menerima warisan atau tidak, nanti di bab waris. Jadi ada 2 hukum yang terkait kepada suami tersebut perihal istri yang ditinggalkan. 1 urusan iddah, 1 urusan waris. Nah, jika kedua istri itu zawata ashur, kedua-duanya iddahnya pakai bulan karena masih kecil belum berhaid, atau menopause karena sudah lewat masa haid, atau kedua-duanya itu menjalani iddah quru, yaitu iddah dengan haid dan suci, dan talaknya talak raj'i. Jadi suami melontarkan baru talak 1 atau talak 2, maka kedua-duanya akan menjalani iddah wafat. Walaupun kewajibannya salah satu dari mereka iddah talak, yang mungkin jumlahnya lebih kurang daripada iddah wafat. Misalnya yang punya bulan. Nah, yang punya bulan sejak ditalak itu sudah jalan sebulan, berarti tinggal 2 bulan lagi. Ataupun ketika ditalak langsung mati, tetap saja iddah wafat lebih banyak, karena iddah bulan hanya 3 bulan, iddah wafat 4 bulan 10 hari. Nah, maka dia harus menjalani iddah dengan 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia memiliki iddah 3 kali suci, yang notabene bisa lebih lama dari 4 bulan 10 hari, maka dia harus menjalani iddah yang lebih lama tersebut. Nah, kalau iddahnya dengan bulan, sudah pasti iddah wafat lama, maka jalani iddah wafat. Kalau iddahnya pakai 3 kali suci, bisa saja iddah 3 kali suci lebih lama pada iddah wafat, maka dia harus menjalani mana yang lebih lama. Nah, kalau talaknya talak bain, fainkan at-talaqu fi zawatai aqra. Kalau talaknya talak bain, wanita itu menopause atau zawatai aqra, maka iddahnya adalah yang paling lama dari iddah wafat dan lebih lama daripada iddah 3 kali suci. Mana yang paling lama? Tujuannya adalah ikhtiar. Misalnya 3 kali suci, sebulan itu dia nggak rutin berhaid, haid sebulan, 3 bulan lagi baru haid, haid sebulan, 3 bulan lagi haid, berarti 3 kali suci bisa setahun, maka dia harus jalani iddah setahun tersebut. Nah, iddah wafat dihitung dari mati, iddah 3 kali suci dihitung dari sejak cerai. Nah, lanjut. ومن غاب بسفر أو غيره وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح لغيره حتى يتيقن موته أو طلاقه. Dan seseorang yang
tidak hadir di tempat atau tidak di tempat ia seseorang dengan sebab safar atau selainnya safar, dan terputus beritanya seseorang, niscaya tidak boleh bagi istrinya seseorang tersebut menikah kepada selainnya seseorang, hatta sehingga diyakini akan matinya seseorang yang gaib tersebut atau talaknya seseorang. Lianna nikaha ma'lumun biyaqinin, karena sesungguhnya nikah itu diketahui dengan sebab yakin. Fala yazal, Cara yakin dengan cara yakin. itu bintang dia, bukan bisa babian. Dengan cara yakin. Fala yazulu illa biyaqinin, maka tidak hilang ia hubungan nikah kecuali dengan yakin. Wa anil Kuffali, dan menurut Imam Kuffal, lau akhbaraha adlun biwafatihi, jikalau memberitahukan akannya wanita oleh satu orang adil dengan wafatnya suami yang gaib yang tidak ada di tempat, halalaha an tankiha ghairahu, niscaya halal baginya si wanita tersebut oleh bahwa menikah ia wanita akan selainnya suami, fima bainaha wa bainallah ta'ala, pada sesuatu antaranya wanita dan antara Allah Subhanahu wa taala. Wa fil qadim tatarabbasu arba'a sinina thumma ta'taddu liwafatin wa tankihu ghairahu, dan dalam menurut pendapat qadim, menahan diri ia wanita selama 4 tahun, kemudian melakukan iddah ia wanita karena wafat atau bagi wafat, dan menikah ia wanita akan selainnya suami. Qada bidzalika Umar radhiyallahu ta'ala anhu, rawahu Malikun, memutuskan dengan demikian pendapat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, melewatkan akannya pendapat oleh Imam Malik. Wa tahsabul muddata min waqti qita'il khabari, Wa tuhsabul muddatu, sabul muddatu, dan dihitung akan masa dari waktu terputusnya khabar, dari waktu terputusnya berita. Lakin taftakiru ila darbil qadi laha bil asah, akan tetapi memerlukan ia wanita kepada keputusan qadi laha baginya si wanita bil asahi, menurut pendapat asah. Fala yuhsabu ma madha qablahu, maka tidak dihitung akan sesuatu yang telah berlalu sebelumnya nikah, sebelumnya keputusan qadi. Tidak berlalu sesuatu sebelumnya keputusan qadi. فإذا ضربها بعد ظهور الحال عنده فمضت فلا بد من الحكم بوفاته وحصول الفرقة في الأصح. Dan apabila memutuskan hukum ia qadi akannya wanita setelah tampak keadaan tersebut menurutnya qadi, Ramadan lalu berlalu ia masa, maka mesti dari hukum dengan wafatnya suami dan hasil cerai menurut pendapat asal. Wahal yang fudul hukmu bil furqati zahiran wa batinan kal faskhi bil unnah atau zahiran faqat, dan apakah tembus oleh keputusan dengan cerai? Apakah tembus oleh keputusan dengan cerai secara zahir dan batin seperti fasakh nikah dan sebab unnah, atau secara
zahir saja. Wajahani, ada dua wajah. Mustanadu tsaniyu, yang dijadikan sandaran oleh pendapat kedua. Anna Umar radhiyallahu anhu mustanidu tsani, yang dijadikan sandaran. Mustanidu tsani, Mustanidu yang menyandarkan, yang menyandarkan oleh pendapat kedua. bermula sandaran pendapat kedua. Bermula sandaran pendapat kedua. Sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lamma adal mafqudu makkanahu min ahli zawjatihi rawahul Baihaqi. Sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tatkala kembali oleh orang yang hilang tersebut, Sayyidina Umar memberikan kuasa ya Sayyidina Umar akan orang yang hilang tersebut dari mengambil kembali istrinya orang yang hilang tersebut, melewatkan akannya pendapat Imam Baihaqi. Nah, ini kejadian terjadi di tempat kita ketika seorang suami menghilang dari peredaran. Katanya pergi merantau, setelah merantau hilang kontak, nggak ada lagi beritanya. Istrinya di kampung nggak dapat berita sama sekali. Atau suaminya minggat dari rumah, tak kemana nggak tahu. Yang jelas kondisi beritanya tidak bisa dipastikan hidup atau mati. Pertanyaannya, bolehkah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain? Pendapat yang kuat, tidak boleh. Nah, sampai diyakini suami itu betul-betul mati. Kenapa diyakini betul-betul mati? Karena minggatnya sudah 70 tahun yang lalu. Karena yakin mati itu. Sementara biasanya usianya cuma 65, itu dia biasa hidup. Ini dah 70 minggatnya. Kalau 70 minggatnya, istrinya usia berapa? Kawin sama siapa? Nah, kan nggak ada juga gunanya. Atau suaminya yakin menceraikan dia. Kenapa yakin menceraikan dia? Karena dia ketemu sama satu orang yang memberikan kesaksian bahasanya suamimu telah menceraikanmu. Kenapa tidak boleh langsung nikah tanpa diyakini mati atau cerai? Karena nikah diketahui dengan yakin. Sesuatu yang ditetapkan dengan yakin tidak hilang kecuali dengan yakin. Masa bata bil yakini la yazulu illa bi yakinin. Nah, Imam Kufal katakan begini, kalau ada satu orang adil, satu ya, memberitahukan kepada dia suamimu sudah wafat, sudah mati dia perantauan, maka wanita itu halal menikah dengan laki-laki lain. Itu antara dia dengan Allah saja. Jadi boleh secara diam-diam, boleh secara nikah siri, pertanggungjawabannya dari Allah di akhirat kelak itu boleh. Wanita ini menikah berdasarkan informasi suamimu sudah mati. Tapi tidak boleh menjadi aturan legal. Aturan yang disahkan oleh pemerintah itu nggak boleh. Pemerintah tetap mengatakan tidak sah. Tapi secara individu antara dia dan Allah, dia boleh memakai hukum tersebut. Nah, menurut pendapat yang kedua, menurut pendapat qadim, wanita itu nunggu 4 tahun. Setelah nunggu 4 tahun, kemudian jalani iddah wafat 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari boleh kawin. Ini pendapat qadim. Dasar hukumnya adalah keputusan Sayyidina Umar membuat begitu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Malik. Nah, dihitung masa penungguan 4 tahun itu bukan dari sejak suaminya merantau, bukan sejak suaminya minggat, tapi sejak putus kontak dengan suami.
Sejak berita suaminya tidak lagi bisa diketahui, di sana hitung 4 tahunnya. Namun wanita itu perlu kepada penetapan hakim. Jadi setelah dia hilang kontak dengan suami, cari berita nggak ada, nggak tahu, tak hidup tak mati, maka wanita ini pergi ke pengadilan menyampaikan, Pak Hakim, suami saya sudah merantau 5 tahun lebih, 4 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini nggak tahu lagi beritanya. Nggak ada satupun yang tahu dengan dia. Dulu masih saya dengar beritanya dia merantau di Tanjung Balai, ada yang bilang Tanjung Pinang, pernah ketemu sama suami saya di Malaysia. Sekarang semua kawan-kawannya nggak pernah ngasih tahu dan tidak tahu. Nah, harus dilapor dulu ke hakim. Maka sejak laporan itulah 4 tahun ke depan dihitung. Nah, kalau sekiranya hilang kontak 1 bulan yang lalu, dilaporkan bulan sekarang, maka yang berlalu itu nggak dihitung 4 tahun. Nah, jadi ada 2 syarat penghitungan masa 4 tahun, sejak hilang kontak sama sejak dilaporin, 2 syaratnya. Oke, apabila hakim sudah memutuskan kepada wanita tersebut setelah dikaji oleh hakim ba'da zurul hal, ditanya memang suaminya memang hilang, merantau, hilang, minggat, kemudian memang nggak tahu beritanya, di mana merantaunya, dihubungi, semuanya sudah dihubungi, sehingga kalau diputuskan suaminya hilang kontak. Kemudian dari sanalah terhitung masa 4 tahun. Nah, setelah lalu 4 tahun, wanita ini lapor lagi ke hakim untuk memvonis suaminya mati. Terus sekarang pergi ke lurah mengeluarkan surat kematian. Nah, pada saat itulah hasilnya cerai. Setelah keluar surat mati dari hakim, maka dia jalani iddah 4 bulan 10 hari. Setelah itu baru boleh kawin. Nah, keputusan dari hakim tersebut apakah akan menyebabkan cerai zahir batin atau zahir saja? Perceraian itu zahir batin atau zahir saja? 2 pendapat ulama, 2 pendapat murid. Pendapat pertama mengatakan zahir batin cerai, artinya kalau pulang suaminya pun itu bukan suaminya lagi. Pendapat yang kedua, cerai zahir saja, batin tidak. Nah, dasar pendapat yang kedua ini adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tatkala kembali suami hilang itu, kemudian pulang ke kampung, ternyata istrinya sudah kawin. Sayyidina Umar mengizinkan suami yang baru pulang untuk mengambil kembali istrinya dari suami baru. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Ini menunjukkan bahasanya cerainya hanya zahir saja, batinnya tidak. Kalau toh ternyata suaminya hidup, maka suami yang berhak adalah suami pertama. Hubungan yang terjadi dengan suami kedua masuk kategori watak syubhat. Nah, berarti kalau dia pulang suaminya istrinya sedang hamil, dia harus nunggu melahirkan dulu, harus menjalani iddah 3 kali suci, 3 bulan, kemudian melahirkan kalau hamil. Nah, begitu cara ngatasinya, bukan langsung main dikawinin saja. Nah, ini kasusnya pernah terjadi sekali, langsung main dikawinkan saja. Tapi untuk Indonesia sudah ada solusinya, yaitu taklid talak. Itu solusi yang paling mantap. Saya rasa hukum Indonesia yang paling keren itulah. Nah, taklid talak. Maka untuk kawin dibaca taklid talaknya. Kisah. Nah, jangan nggak dibaca. Itu pergi 4 bulan. Kemudian terkurung di India, diinformasikan mati. Itu Palestina 1 orang diinformasikan mati,
sudah diumumkan di masjid si fulan meninggal dunia di India masa corona itu 7 bulan pulang nih. Nah, itu kejadian. Nah, apalagi orang sering keluar dakwah, informasinya mati nanti. Ya istrinya gimana caranya? Mudah caranya kalau sudah baca tahlil talak. Ya, pergi ke pengadilan agama, bayar uang 10.000 rupiah. Berarti saya sudah mewakilkan pihak Pak Hakim untuk menjatuhkan talak satu saya, dan sekalian menerima uang 10.000 digunakan untuk kepentingan sosial. Itu katanya suami saya keluar setahun, 2 tahun nggak pulang-pulang, 3 tahun nggak pulang-pulang. Dan talak apa? 4 bulan nafkah tidak dikirim. Nah, sementara tafakkur nafkah setahun dah habis. Ini masuk tahun kedua nih, belum juga pulang. Pergi aja ke pengadilan, bayar uang 10.000. Nanti selepasnya jalani iddah 3 kali suci, kemudian kawin dengan kakun lain lagi. Nah, pergi pula dia 4 bulan, nggak ada pula nafkah. Nah, begitu. Bagi laki-laki aman nggak baca tahlil talak, bagi perempuan bergantung dapat tadi dia. Nggak bagi antum yang punya adik perempuan, anak perempuan, nah mesti suami paksa baca tahlil talak, nah supaya aman. Oke, lanjut. Kalau hakama bil qadim ay bima qila fihi min al-wafati wa usul furqati ba'da al-muddati qadim nuqida hukmuhu 'ala al-jadid fil asahi. Maka jika memutuskan hukum ia qadi dengan pendapat qadim, ay yaitu dengan sesuatu yang dikatakan padanya pendapat qadim dari wafat dan hasil perceraian setelah masa tersebut selesai, ba'dal muddati qadin, setelah masa tersebut selesai, nuqida hukmuhu, niscaya dibatalkan akan hukumnya qadi berdasarkan pendapat jadid menurut pendapat aslah, li mukhalafatihi lil qiyasil jali, karena berlawanannya qaul qadim bagi qiyas jali. Fa innahu la yahkumu bi wafatihi fi qismati mirathihi wa itqi ummi waladihi qat'an. Maka sesungguhnya pendapat jadid tidak memutuskan hukum ia pendapat jadid dengan wafatnya suami pada pembagian warisannya suami dan merdeka walatnya suami. Bahkan sepakat ulama wala fariqa bainahuma wa baina Wa innahu, kemana dikembalikan namanya? Kau jadi Kok jadi? Wa innahu, maka sesungguhnya qadi ha? tidak memutuskan hukum ia qadi dengan wafatnya suami pada pembagian warisannya suami dan merdeka walatnya suami. Sepakat ulama wala fariqa bainahuma wa baina furqatin nikahi, dan tidak ada perbedaan antara keduanya dan antara cerai nikah. Keduanya mana? Antara keduanya itu antara pembagian warisan dan merdeka walatnya. Dan antara cerai nikah, pembagian mirasnya dan istri waladi dua-dua. Nah, Wal wajh tsani, dan wajah kedua, la yunqadu hukmuhu lima dzukira, tidak dibatalkan akan hukumnya qadi dengan sesuatu yang telah disebutkan, ikhtilafil mujtahidin fi, karena berbeda para imam mujtahid padanya pendapat. Walau
nakahat ba'da tarabbusi wal iddati fabana zawju mayitan. Maka jikalau menikah ia wanita setelah menahan diri ia wanita dan setelah iddah ia wanita, lalu terbukti suaminya lalu terbukti suaminya telah mati, waqtal hukmi bil furqati, pada waktu diputuskan hukum dengan cerai, sohan nikahu al jadidi aidan fil asahi, niscaya sahlah nikah tersebut menurut pendapat jadid juga dalam qaul asah, li khuluwihi minal mani'i fil waqi'i, karena sunninya akan nikah dari mani' dalam kenyataan. Wasani, dan sedangkan menurut pendapat kedua, la yasihhu, tidak sah ia akan nikah, lintifa'il jasmi bi khuluwihi minal mani'i waqta 'abdihi, karena ternafi penegasan dengan sunyinya akan nikah dari mani' pada waktu akadnya nikah. Walau bana zawju hayyan, dan jikalau terbuktilah suami tersebut masih hidup, ba'da an nakahat, setelah bahwa menikah ia wanita, bahwa al qadimi, maka dianya suami pertama yaitu suami yang masih hidup tersebut menurut pendapat qadim ala zaujiyatihi kal jadidi, tetap berstatus pasangannya seperti pendapat jadid, litabayyunil khata'i fil hukmi, karena terbukti salah dalam keputusan. Lakin la yatuha hatta ta'tadu lisani, akan tetapi tidak boleh tidak menggauli ia suami yang masih hidup, suami yang pertama akannya istri, sehingga menjalani iddah ia istri untuk suami kedua, bagi suami kedua. Wakila, satu pendapat, ia zaujatul tsani, dianya istri itu adalah istri dari suami kedua, lirtifa'in nikahil awwalin, karena terangkat hubungan nikah suami yang pertama, binaan ala nufuril hukmi zahiran wa batinan, karena didasari atas tembus hukum secara zahir dan batin. Menurut satu pendapat, al-awwalu mukhayyarun, suami yang pertama itu diberi pilihan, mukhayyarun itu diberi pilihan, baina ayyan zi'aha minatsani wa baina ayatrukaha, antara bahwa mengambil atau mencabut dia suami pertama, makanya istri dari suami yang kedua, dan antara bahwa meninggalkan ia suami pertama, akannya istri. Wa ya'khudha minhu mahra mithlin liqada'i Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bidzalika, rawahu al-Baihaqi, dan bahwa mengambil ia suami pertama darinya suami kedua akan mahar misil, karena keputusan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dengan demikian yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Baihaqi. Saya nggak ada itu. Ada. Pasal penemuan. Wajibu tidak. Oh, tidak, satu poin. Nah, ketika istri wanita yang hilang informasi tentang keberadaan suami, menurut pendapat jadid, pendapat yang kuat, tidak boleh kawin sampai diyakini suaminya mati. Menurut pendapat qadim boleh nunggu
4 tahun setelah diputuskan oleh hakim, kemudian jalani iddah, selepasnya boleh kawin. Nah, kalau sekiranya qadi mutusin hukum pakai qadim, kalau sekiranya diputuskan hukum oleh qadi dengan pendapat qadim, akhirnya wanita tersebut ditetapkan menunggu 4 tahun. Setelah itu diputuskan mati suaminya. Selepas itu dia jalani iddah 4 bulan 10 hari. Selepas itu dia kawin. Maka menurut pendapat jadi nuqidah hukmu atau naqdah hukmu, keputusan hakim itu harus digagalkan. Kalau hakim negara memutuskan berdasarkan qadim, menurut jadi keputusan hakim itu mesti dibatalkan. Menurut pendapat asal. Kenapa dibatalkan? Karena kaul qadim itu menyalahi qiyas jali. Apa qiyas jalinya? Ketika suami hilang berita, hilang kontak, apakah bisa diputuskan oleh hakim mati kemudian harta peninggalannya dibagi-bagi? Bisa? Gak bisa. Apakah boleh umul waladnya dikatakan merdeka? Tidak bisa. Nah, apa bedanya? Apa bedanya antara hak waris, apa bedanya antara umul walad dengan putusnya hubungan nikah? Kan sama-sama perkara yang berkaitan dengan kematian. Nah, kenapa urusan nikah bisa diputuskan mati sehingga istrinya bisa kawin? Kenapa urusan waris tidak bisa? Kenapa urusan umul walad tidak bisa? Berarti pendapatnya bertentangan dengan qiyas jali. Nah, itu pendapat jadi tidak harus dipatuhi dan tidak boleh dipatuhi keputusan tersebut. Termasuk keputusan yang tidak boleh dipatuhi hari ini adalah ketika pengadilan negara mengatakan tidak jatuh cerai kalau tidak ada saksi. Itu nggak boleh diterima. Tidak boleh diterima keputusan negara hari ini kalau Pak Qadi, kalau Pak Hakim memutuskan talak diucapkan 3 jatuh 1. Jadi seorang suami istri setelah melaporkan kasusnya, dia telah menyatakan talak 3 kepada istrinya sekaligus, lalu dia lapor ke pengadilan agama, pengadilan agama katakan talak kamu baru jatuh 1. Itu kata pengadilan agama. Nah, kita masyarakat boleh mematuhinya? Tidak boleh. Nah, lihat di sini bandingannya. Sesuatu keputusan pengadilan yang bertolak belakang dengan qiyas jali. Talak 3 bukan bertolak belakang dengan qiyas jali, tolak belakang dengan jumhur ulama. Bertolak belakang dengan jumhur ulama. Seperti yang dibahas kemarin dalam tafsir Rawahul Bayan, itu tidak boleh diterima keputusannya. Itu pendapat yang kuat. Nah, kita lah sudahlah, pengadilan dah putusin begitu, kita sami'na wa ta'na, enggak boleh. Tidak boleh. Pendapat yang kedua, boleh. Nah, mamni. Pendapat yang kedua boleh. Keputusan hakim itu lanjutin saja karena dia sudah diputuskan dengan alasan masih ada mujtahid yang membolehkannya. Itu pendapat yang kedua. Oke lah. Nah, akhirnya wanita ini dengar pendapat kedua tadi, kawin dia. Setelah menjalani nahan nunggu 4 tahun tambah iddah 4 bulan 10 hari sejak diputuskan oleh qadi, ternyata memang betul suaminya sudah meninggal sebelum dia kawin. Nah, memang suaminya meninggal bukan sebelum dia kawin, sebelum diputuskan cerai.
Pas sebelum kawin kan maknanya bisa saja sebulan sebelum kawin kan. Ini sebelum diputuskan cerai dan meninggal suaminya, berarti sudah tepat hukum dengan sesungguhnya. Nah sekarang tanya lagi, apa hukum nikahnya? Tadi kan nggak boleh itu. Berarti dia nikah berdasarkan pendapat lemah tadi kan. Sekarang memang terbukti suaminya sudah meninggal sebelum diputuskan cerai oleh hakim. Menurut pendapat jadi sah nikahnya. Kenapa jadi bolak-balik begitu? Tadi kamu bilang nggak boleh nikah, sudah nikah ternyata istrinya suaminya meninggal sebelum putus cerai, kok sah nikahnya? Berdasarkan kaidah yang berbunyi yang diperhitungkan di dalam akad adalah ma fi nafsil amri. Sekarang nafsil amrinya dia dah mati, ya sudah boleh. Karena khuluwihi minal mani fil waqi, kosongnya pernikahan dari penghalang dalam realita, dalam fakta. Pendapat kedua katakan tetap tidak sah kawinnya, karena waktu kawin, waktu akad nikah itu tidak bisa dipastikan nikahnya sah. Nah bagaimana kita katakan sah perkawinan yang ketika kawin kita nggak yakin sah? Berarti kan melakukan sesuatu yang ragu-ragu itu, maka diputuskan tidak sah. Itu satu opsi. Bagaimana sebaliknya kalau ternyata suaminya masih hidup, istrinya telah menjalani 44 tahun tambah 4 bulan 10 hari, kemudian kawin, sudah baralek gada, kemudian setahun setelahnya pulang suaminya membawa mau penghasilan, dia mau surprise. Nah, ternyata sengaja dia menghilang, ternyata dia mau jual asetnya, dirantau, bawa dia uang yang banyak, pulang ke rumah, ketuk pintu, keluar laki-laki di situ. Kamu siapa? Saya suaminya. Nah, mana perasaan laki-laki itu pulang? Keluar istrinya, hamil. Kalau terbukti suami hidup setelah dia menikah, maka menurut pendapat qadim bahwa alal qadim ala zawjiyati, suami yang baru pulang ini tetap hubungannya suami istri. Menurut pendapat qadim, sependapat yang jadi dalam hal ini. Kenapa? Karena terbukti salah dalam hukum. Kaidah usulnya la ibrata bizanni al-bayyini khata'uhu, tidak diperhitungkan prasangka yang terbukti salah. Tidak diperhitungkan prasangka yang terbukti salah. Tapi nggak boleh langsung digauli. Harus wanita itu menjalani iddah kembali untuk suami kedua karena watak syubhat. Tunggu melahirkan, tunggu 3 kali suci, tunggu 3 bulan, sesuai kondisi wanita tersebut. Menurut pendapat yang kedua, dia tetap istri suami kedua. Nah, walaupun pulang suami pertama itu sudah putus hubungannya, dianggap orang lain saja dah. Yang satu suami kedua, karena nikah pertama sudah terangkat didasari pendapat tembus hukum zahir batin. Yang atas tadi, apakah pemisahan yang dilakukan oleh qadi setelah 4 bulan tersebut divonis mati atau cerai itu bisa zahir batin atau zahir saja? Nah, kalau kita ambil pendapat zahir batin, berarti pulang suami yang pertama itu enggak dianggap suami lagi, sudah selesai. Pendapat ketiga ini lebih ideal dengan sosial. Ini pendapat berdasarkan perasaan. Nah, suami pertama itu milih apakah ngambil istrinya atau membiarkan istrinya ngambil mahar. Datanglah suami pertama, jumpa suami kedua, bagaimana cintamu ke istriku?
Oh cinta sekali. Kalau cinta sekali saya kasih ke kamu saja. Mana maharnya? Kembaliin mahar saya, mau cari yang baru. Nah, kalau suami pertama mengatakan, oh saya mau ambil istri saya, kamu cari yang lain, itu terserah, dia tinggal milih. Halal khiyar. Ini pendapat ke 2, 3. Nah, katanya karena hadis Imam Baihaqi, kita saya nggak ada di sini. Lanjut. Wa yajibul ihdadu ala mu'tadi muqatil, dan wajiblah berihdad terhadap wanita yang menjalani iddah wafat. Di hadis sahihaini, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhir, an tuhidda ala mayyitin, bahwa melakukan ihdad, bahwa berihdad dia wanita atas mayat, fawqa salatin, lebih dari 3 hari, illa ala zaujin, kecuali terhadap suami, arba'ata ashhuri wa ashra, itu 4 bulan 10 hari. Ay fa innaha yahillu lahal ihdadu alaihi, ay yajibu bil ijma'i ala iradatihi, maka sesungguhnya wanita yang menjalani iddah wafat halal baginya wanita tersebut oleh ihdad atasnya meninggal suami, yaitu wajib dengan ijma' atas mengkehendakinya, atas hendaknya ijma'. La raj'iyatin, Yajibu bil ijma', wajib ya ikat dengan ijma' ulama, ya, atas iradati, hendaknya ijma', hendaknya ijma', atas maksudnya hadis. maksudnya hadis. Hadis kan mengatakan tidak halal bagi wanita yang beriman dengan Allah dan akhir menunaikan ihdad terhadap orang mati lebih 3 hari kecuali terhadap suami. Kan nggak ada indikasi karena mengatakan wajib, tapi ijma' mengatakan maksud hadis wajib. Wajib ia ihdad dengan ijma' atas maksudnya hadis. La raj'iyatin, tidak wanita raj'iyah, ay la yajibu 'alaiha litawaqqu'ir raj'ati, yaitu tidak wajib ia ihdad atasnya wanita raj'iyah karena ada harapan untuk rujuk. Qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka ulama, wal aula, dan bermula yang lebih aula, anta tazayyana bima yad'u zawja ila raj'atiha, bahwa menghias diri ia wanita dengan sesuatu yang mendorong ia sesuatu akan suami kepada rujuknya wanita. Rawa Abu Thawrin an Syafi'i, meriwayatkan oleh Imam Abu Thawr dari Imam Syafi'i, annahu yustahabbu lahal ihdadu, sesungguhnya disunahkan baginya si wanita raj'iyah akan ihdad. Wa yustahabbu libainin bi khul'in aw thalathin, dan disunahkan atau dianjurkan akan ia ihdad bagi wanita yang ditalak bain dengan sebab khulu' atau dengan sebab talak 3. Wa fi qaulin, dan dalam satu qaul, yajibu, wajib ia ihdad ka mutawaffa anha zawjuha, seperti diwafatkan darinya wanita akan suaminya wanita. Bijami'il ihtidadi an-nikahi, karena dengan persamaan beriddah dari nikah.
wa furriqa, dan dibedakan akan pendapat tersebut bi annaha, dengan bahwa sesungguhnya wanita yang telah ba'in majufu watun bitolaki, itu disakiti akan dia wanita dengan sebab talak. Fala yaliku biha ijabul ihdadi, maka tidak cocok atau tidak pantas dengannya wanita yang ditalak ba'in oleh wajib berihdad bi khilafil mutawaffa anha zawjuha, dengan sebalik yang diwafatkan darinya wanita akan suaminya wanita. Nah, jadi di samping wanita yang tinggal mati suami wajib iddah 4 bulan 10 hari, dia juga wajib ihdad 4 bulan 10 hari juga. Dalilnya Sahih Bukhari Muslim, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyit. Tidak halal bagi wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhir untuk berihdad atas meninggal seseorang lebih dari 3 hari, kecuali atas meninggal suaminya itu 4 bulan 10 hari. Nah, pengecualian tersebut itu tidak realita, tidak pasti menunjukkan kepada, tidak serta-merta menunjukkan kepada wajib. Nah, yang mana yang mengatakan hadis itu menunjukkan jadi wajib iddah? Yang memaksudkan hadis itu wajib iddah adalah ijma'nya ulama. Jadi dalil wajib iddah bagi wanita yang meninggal suami adalah kolerasi hadis dengan ijma', bukan hadis saja. Kalau zahir hadis tidak menunjukkan kepada wajib, tapi yang menyebabkan hadis itu bermasuk wajib didukung oleh ijma' ulama. Nah, tidak wajib ihdad bagi wanita dalam talak raj'i, tidak wajib ihdad, bukan iddah tapi ihdad. Bahkan sebagian mereka mengatakan lebih baik sebaliknya, berhias. Jadi wanita dalam talak raj'i itu sebaiknya berhias, berdandan, supaya suaminya pulang lagi. Kan tujuannya memperbaiki. Mungkin selama ini suaminya meninggalkan karena istrinya enggak berdandan. Pagi, siang, malam, subuh, sore mirip aja penampilannya. Nah, bau bawang, bau asap, bau ketiak. Nah, enggak terawat, macam-macam. Enggak bosan suami saya. Nah, supaya suaminya kembali, tentu dia pergi ke salon. Nah, pergi beli skincare. Nah, jangan lupa beli sneaker. Nah, beli baju baru, pakai bedak. Lihat suaminya, oh cantik ternyata istri saya. Dia rujuk jadinya. Itu pendapat yang kedua. Namun Imam Abu Thawr, salah satu murid Imam Syafi'i, meriwayatkan sunat wanita itu ihdad. Nah, disunnahkan ihdad bagi wanita yang sudah ba'in, baik khulu, baik li'an maupun talak 3. Sunnah ihdad. Nah, supaya suaminya enggak rencana untuk balik lagi. Kau balik lagi susah prosedurnya. Nanti terlibat lagi muhallilah. Nah, menurut satu kaul wajib ihdad. Sama ada orang ditinggal mati suami dengan persamaan, kan sama-sama ihdad dari nikah itu. Pendapat pertama mengatakan jangan kamu samakan. Nah, kalau dia tersakiti yang dari cerai, kenapa kamu siksa lagi dia berihdad? Apa yang dia tangisi? Ihdad kan itu bentuk berkabung. Sekarang dia tersakiti, apa yang dikabung? Perasaannya sudah terkabung-kabung. Jadi nggak perlu lagi berihdad. Beda sama yang ditinggal mati suami, itu kan kehendak Allah. Nah, maka dia harus nampakkan kesedihan
ditinggal suami 4 bulan 10 hari dengan tidak berdandan, yang ditalak tidak perlu menampakkan kesedihan karena dia sedang kesakitan gara-gara dicerai suami. Nah, apa itu ihdad? Nah, bahwa tarku lubusin masbugin lizinatin, dan dianya ihdad itu adalah meninggalkan memakai pakaian yang dicelup untuk berhias, wa in khashuna, walaupun kasar ya pakaian. Ini hadis sahihaini an Ummi Atiyah, kena hadis Sahih Bukhari Sahih Muslim dari Sayyidah Ummi Atiyah, kunna nunha, adalah kami dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an nuhidda ala mayyitin, kami melakukan ihdad atas mayat fawqa salatin, lebih dari 3 hari, illa ala zaujin arba'ata asyhurin wa asyran, kecuali atas suami selama 4 bulan 10 hari, wa an naktahila wa an natatayyaba wa an nablisa tauban masbuhan, dan bahwa kami bercela, dan bahwa kami memakai parfum, dan bahwa kami memakai pakaian yang dicelup. Wakilah, dan menurut satu pendapat, ya hillu ma subira ghazluhu, halallah sesuatu yang dicelup akan pintalnya. Thumma nusija kalburudi intifa'iz zinati fihi, kemudian ditenun akan ia sesuatu seperti selendang-selendang, karena ternafi berhias padanya selendang, bikhila fima subira ba'az naskhi kal nasji kal muasfari wal muzaffar, dengan sebalik sesuatu yang dicelup akan ia sesuatu setelah ditenun, seperti pakaian muasfar, pakaian dicelup dengan warna kuning, wal muzaffar, pakaian yang dicelup dengan za'faran. Ayubahu ghairu masbu'in min qudnin usugin wa kattanin, dan diperbolehkan akan selain pakaian dicelup dari bahan kapas dan wol dan kain lena. Wa kadza ibarat saimun, dan begitu juga ibarat saim, yaitu sutra. Fil asahi, dalam pendapat asal, kal kattani, seperti kain lena. Iza lam tuhdith fihi zinatan kanaqshin, lena apa? Bukan jahit lena atau produknya lena? Leno. Apa itu lena? Dalam kamus itu artinya Apa ngikutin kamu yang nggak tahu artinya?
Saya tanya sama seseorang, lalu orang menjawab dengan jawaban yang saya nggak mengerti. Apakah saya ikuti jawaban orang itu? Pak, bumbu kami apa, Pak? Oh, congat. Tambah congat dikit. Saya nggak akan pernah pakai congat karena saya nggak tahu apa congat. Katun. Katun. Katun, coton. Jelas katun. Kalau katani seperti kain katun. Iza lam tuhdith fihi zinatan kanaqshin, apabila tidak tampak muncul padanya kain katun akan berhias seperti ukiran baju. Watani, dan pendapat kedua, yuharamu, haram ia sutra. Barisnya apa? Yuharamu, Artinya? haram. Kenapa arti sama barisnya beda? Diharamkan ia sutra. Siapa yang mengharapkan? Kalau diharamkan berarti kan ada yang mengharamkannya. Satu dua. Satu atau dua. Buang satu atau dua. 3 menit. Natakatil hal. Sesungguhnya dia buang satu. Yahrumu, Yahrumu, haram ia sutra. Lianna lubsahu tazinun, karena sesungguhnya memakainya sutra itu ada unsur berhias. Fa'ala haza yuharramul tabiyu billazi ghalaba. sama saja. Fa'ala haza yahrumu at-tabiyul ladzi ghalaba fihi al-ibraisamu. Berdasarkan pendapat ini, haram lah pakaian at-tabi' yang dominan padanya pakaian oleh sutra. Wa yubahul khuzzu qat'an, dan dibolehkan akan pakaian khuz sepakat ulama. Listitaril ibraisami fihi bisayfil ladzi bisufil ladzi huwa sidahu, karena tertutup sutra pada pakaian khuz dengan bulu yang dianya bulu itu benang lungsin. Benang lungsin. Benang lungsing. Apa tuh benang lungsing?
Nalong lusin apa? Benang satu lusin. Nah, itu ilmu pertenunan. Jadi dalam menenun itu ada benang lungsin istilahnya. Itu benang kalau kita menenun dia nampaknya keluar, bukan nampak di dalam. Baju, kenapa tukang jahit mengatakan mana luar mana dalam? Oh, ini luarnya nih, ini dalamnya. Kenapa nampak di luar, nampak di dalam? Kenapa beda warna? Oh, ini luar ini licin, di dalam ini kasar. Kenapa? Padahal kan sama dianyam benangnya, ditenun. Ada yang memanjang, ada horizontal, dan vertikal, disusun ke bawah. Nah, benang yang nampak keluar itu lungsin. Wallahu a'lam ya, apakah yang vertikal atau horizontal. Pokoknya benangnya nampak keluar. Nah, ada baju itu. Mana contohnya? Oh, ini banyak nih ceritanya nih. 1, 2, 5 menit besok sebelum belajar untuk siapkan. Nah, lanjut. Yubahu masbubun la yuksadu lizinatin, dan dibolehkan akan pakaian dicelup yang tidak ada tujuan untuk berhias. Bal li musibatin au ihtimali wasakhin kal aswadi, akan tetapi karena musibah atau tahan dan kotoran dan lagi atau tahan dan kotor. Yang tidak yang mana? Atau tahan kotor, Tahan, kotor. seperti warna hitam. Enggak boleh ada koma. Ihtimali waskhid. Atau tahan kotor. Kal aswadi wal kuhliyi, Kal aswadi titik. seperti warna hitam. Wal kuhliyi, Atau kemana? Kuhliya, kuhliyu, kuhli itu barisnya bergantung kemana mau diatap. aswadi. Aswadi. Jadi kuhli itu seperti dia adalah salah satu warna berarti. Seperti hitam dan seperti Biru tua. biru tua. Nah, Lintifai zaunati fihi, zinati fihi, karena ternafi berhias padanya pakaian. Wa in taraddadal masbughu bainal zinati, dan jika tidak jelas oleh pakaian yang dicelup antara berhias wa ghairiha, dan selainnya berhias. Kal akhtari, seperti berwarna hitam, akhdar, berwarna hijau, wal uzraq, dan berwarna biru. Fa in kana bariqan,
barakon sofiyal launi hurrima. Maka jika ada ya pakaian itu berkilau seperti bening warnanya, niscaya diharamkan akan pakaian. Li'annahu, karena sesungguhnya pakaian mustahsanun, itu barang bagus, yutazayyanu bihi, yang karena sesungguhnya kondisi tersebut itu cocok, pantas, bagus. Bukan barang bagus, barangnya atau bagus atau nggak bagus. karena sesungguhnya pakaian kondisi itu tersebut itu cocok, yang digunakan berhias dengannya pakaian. Au kadiran musyabba'an fala, atau keruh yang sangat, maka tidak haram. Li'annal musyabba'a minal akhdar, karena sesungguhnya pakaian yang sangat dari warna hijau. Yuqaribul aswada, itu mendekati ya pakaian dengan warna hitam. Wa minal azraq, dan dari warna biru. Yuqaribul kuhliya, mendekati ya pakaian akan biru tua. Nah, apa itu ihdat, Sabir? Orang yang meninggalkan memakai. Ihdat itu orang? Enggak, Apa itu ihdat? meninggalkan memakai pakaian. Telanjang mati. Pakai pakaian yang dicelup Nah, untuk berhias, walaupun kain ya, walaupun kasar ya pakaian. jadi ihdat itu salah satunya, bukan definisinya ini. Bukan definisinya, tapi salah satunya. Definisinya adalah meninggalkan berhias. Nah, apa saja yang termasuk kategori meninggalkan berhias? Satu, meninggalkan memakai pakaian yang dicelup tujuannya berhias, walaupun dasarnya kain itu kasar. Karena hiasan nggak dilihat daripada dasarnya, tapi lihat penampilan luarnya. Mana dasar hukum mengatakan memakai pakaian celup itu termasuk ihdat, meninggalnya termasuk ihdat? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Sayyidatina Ummi Atiyah, kami dilarang Nabi untuk berihdat atas meninggalnya seseorang lebih 3 hari kecuali meninggal suami. Iddatnya 4 bulan 10 hari. Kami dilarang memakai celak, kami dilarang pakai parfum, kami dilarang memakai pakaian yang dicelup. Nah, itu dasar hukum. Kami dilarang memakai pakaian yang dicelup. Ternyata dicelup itu ada dua, ada dicelup untuk berhias, ada dicelup untuk tidak berhias. Maka dimasukkan di sini dicelup untuk tujuannya hiasan. Menurut pendapat yang kedua, berdasarkan hadis tersebut dihalalkan memakai pakaian yang dicelup benangnya. Benangnya dicelup lebih awal, kemudian baru ditenun jadi kain, seperti selendang-selendang. Nah, karena tidak ada hiasan di situ. Lain halnya kalau dicelup setelah ditenun jadi kain. Setelah ditenun jadi kain kemudian diwarnai, nah, ini yang haram. Tapi kalau benangnya diwarnai dulu kemudian baru ditenun, ini enggak haram. Contohnya mu'asfar sama muzaffar. Mu'asfar itu dicelup dengan asfar warna kuning, muzaffar dicelup dengan warna merah. Nah, diperbolehkan memakai pakaian yang tidak dicelup, baik materialnya atau bahannya kapas atau wol. Nah, kapas atau wol. Dan dibolehkan memakai pakaian yang tidak dicelup. Kita saya merantakan kayaknya.
Kata antum mana? Setelah muzaffar apa lagi? yubahu masbuhin Hah? yubahu ghairu masbuhin min kudnin sufin Apa itu? kada ibrisam ay harirun Berarti ini kelebihan. Yubahunya 2 kali sini. Wa yubahu ghairu masbub min qutnin wa sufin. Boleh memakai yang tidak dicelup, baik materialnya katun atau kapas atau qutnin kapas. Baik materialnya kapas atau wol, bulu kambing, bulu domba atau katun. Nah, begitu juga memakai sutra melakukan pasok itu boleh bagi wanita atau ihdad. Sama dengan katun. Apabila tidak nampak kesan hiasannya. Nah, seperti nakasnya, ukirannya atau batiknya. Tapi kalau nampak ukiran wallnya itu nggak boleh. Pendapat kedua haram pakai sutra karena memakainya ada berhias. Walaupun tidak ada warna mencolok pada sutra tersebut, memakai sutra itu sudah masuk kategori berhias. Kalau begitu, berdasarkan pendapat ini, berarti haram memakai pakaian at-tabi. At-tabi itu adalah kain yang ditenun dari sutra dan kapas, sutra dan katun, tapi sutranya lebih dominan. Ini kan cerita perempuan nih, laki-laki dah jelas haram. Kemudian boleh memakai sejenis kain khaz. Khaz itu adalah sutranya di dalam, tertutup oleh wol. Jadi penampilan dia terbuat pada wol dan sutra. Wolnya nampak di luar, sutranya nampak di dalam, itu kulit. Nah, boleh memakai pakaian yang dicelup tujuannya bukan untuk berhias, bahkan tujuannya untuk musibah. Nah, seperti warna hitam. Jadi sepertinya memakai pakaian hitam ketika musibah itu termasuk meratap, nggak boleh dalam Islam. Dan Indonesia dah tahu. Nah, sejak dia tahu itu, maka pakaian kematian Indonesia dah putih. Dulu pakaian kematiannya hitam-hitam semua. Belajarlah orang Indonesia ni hadis. Itu termasuk meratap, dia ganti pakaiannya warna putih. Nah, film saja bisa merubah hadis. Sutradara. Maka tidak ada tradisi, bahkan tradisi seperti itu dianggap tidak boleh dalam Islam karena itu menunjukkan musibah. Maka dikatakan di sini mencelup pakaian tujuannya bukan untuk berhias tapi untuk musibah seperti warna hitam, itu hukumnya boleh. Nah, berarti bagi wanita yang tinggal mati suami boleh pakai warna hitam, karena bagi dia boleh ihdad, bahkan wajib. Atau tujuan pencelupan itu adalah biar tahan kumuh, biar tahan kotor. Antum pernah belikan pakaian untuk kecil dari orang tua? Dari orang tua, saya lupa laku itu bagaimana hitam dia, nggak nampak kotor. Itu namanya mencelup, tujuannya biar tahan daki. Contohnya hitam sama kuhli, apa tadi kuhli tadi? Biru tua, dongker. Nah, karena di sana nggak ada tujuan berhias. Orang-orang pakai kain hitam, orang pakai kain dongker, itu nggak nampak hiasannya. Kalau ada sejenis celupan diragukan antara hias atau tidak, seperti warna hijau sama biru, itu ada kemungkinan hias, ada kemungkinan tidak. Maka tergantung. Kalau warnanya jernih, sofi, jernih, mengkilat, ini haram dipakai karena dia mengandung
unsur berhias. Hijau mengkilat, nah biru mengkilat, bening warnanya. Tapi kalau warnanya keruh pekat, musbah itu arti kenyang, maksud pekat, maka boleh dipakai bagi orang ihdat. Karena kalau hijau pekat itu dah hampir hitam jadinya. Hijau dibuat pekat itu akan dekati warna hitam. Biru kalau dibuat pekat dia akan menjadi dongker, maka hukumnya tidak jadi haram. Nah, lanjut. ويحرم حلي ذهب وفضة حلي ذهب وفضة dan diharamkan akan perhiasan emas dan perak di hadithi al-mutawaffa anha zawjuha la talbasul mu'asfara min al-thiyabi. Orang yang diwafatkan darinya orang akan suaminya itu tidak memakai iakan muasfar yang dicelup dari pakaian, wala mumasyaqata wal huli, dan juga yang mumasyaqah dan perhiasan, wala takhtabibu, dan tidak berinai ia, wala taktahilu, dan tidak bercerak niat. Berdasarkan akan hadis oleh Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dengan isnad hasan. Wal mumasyaqatu al-masbughatu bil misqah. Mumasyaqah adalah sesuatu yang dicelup dengan misqah dengan kasrah mim, dia adalah maghrah dengan fathahnya mim. Dikatakan dinun ahmaru yushbihuha. Maghrah itu adalah tanah yang merah yang mirip akannya maghrah. Wa yastawi fil huli al-khalkhalu, dan sama hukumnya dalam perhiasan oleh gelang kaki, wasiwaru, dan gelang tangan, wal khatamu, dan cincin, wa ghayruha, dan selainnya cincin. Ditlaqil hadithi, karena mutlaknya hadis. Berkata Imam Ghazali, berkata Imam Haramain dan Imam Ghazali, yajuzu lahu takhattumu bi khatamil fiddati karrajuli. Boleh baginya perempuan oleh bercincin, memakai cincin dengan cincin dari perak seperti lelaki. Wa innama yuharramu 'alaiha ma takhtassu nisa'u bihillihi. Hanya saja diharamkan atasnya wanita akan sesuatu yang terkhususlah wanita dengan perhiasannya. Bihillihi, bihillihi, dengan hanya saja diharamkan atasnya wanita akan sesuatu yang dikhususkan akannya wanita dengan halalnya sesuatu. Nah, kalau perhiasan ada ya. Wa kadza yuharramu lu'lu'un fil asahi. Begitu juga diharamkan akan lu'lu', permata, menurut pendapat ashab. Min taraddudin lil imam, dari ragu-ragunya pendapat ini, pendapat ashab yang keluar dari keraguan-raguan Imam Haramain. Wajazama bihil Ghazali, dan menegaskan dengannya pendapat oleh Imam Ghazali, biduhuri zinati fihi, karena tampaknya hiasan padanya lu'lu'.
Wasani pendapat kedua, la yuharramu, tidak diharamkan akan ia lu'lu', permata, li'annahu laysa kadzahabi, karena sesungguhnya permata tidaklah ia seperti emas. Wala yuharramu 'ala ar-rajuli, dan tidak diharamkan akan ia permata atas lelaki. Berkata Imam Ruyani, walau tahallat binuhasin, jikalau memakai hiasan ia wanita dengan tembaga, atau rososin atau timah, mumawwatin bidahabin atau fiddatin, yang dilapisi dengan emas atau perak, atau musyabihin lahuma, atau yang dicelup dengan keduanya emas dan perak, bihaitsu la yu'rafu illa ba'da ta'ammuli, dengan sekiranya tidak dikenali, tidak diketahui akan ia kecuali setelah ta'ammul, penelitian, lam yujaz, niscaya tidak dibolehkan akan ia perhiasan tersebut. Wa illa, dan jika tidak diketahui kecuali setelah penelitian, fa in kanat min qaumin yatazayyanuna bimithlihi, maka jika ada ia wanita itu dari kaum yang berhias mereka dengan semisalnya perhiasan tersebut, lam yajuz aidan, niscaya tidak boleh ia juga. Aw yasta'milunahu limanfa'atin yatawahhamunaha fihi jaza, atau ada ia wanita dari kaum yang mereka menggunakan akannya perhiasan tersebut limanfa'atin, untuk manfaat yang mereka anggap akannya manfaat padanya perhiasan tersebut, niscaya boleh ia. Wa yuharramu tibun fi badanin wa thawbin, dan diharamkan minyak wangi pada badan dan pakaian, di hadis Ummi Atiyah as-sabiqu, karena hadis Sayyidah Ummi Atiyah yang terdahulu, wa anna tatayyaba, dan bahwa kami memakai wewangian, wa ta'amin wa kuhlin wa ghairu muharramin, dan pada makanan dan celak yang tidak diharamkan, kiasan 'alal badani wa thawbi, karena mengkiaskan ke atas badan dan pakaian. Wa yuharramu ittihalun bi ithmidin, dan diharamkan bercelak dengan ithmid, wa illam yakun fihi tibun, walaupun tidak ada padanya ithmid itu wangi, karena hadis Sayyidah Ummi Atiyah yang terdahulu, wa anna tahila, dan bahwa kami bercelak, illa lihajatin, kecuali karena hajat, karomadin, seperti sakit mata, fataktahilu bihi lailan wa tamsahuhu naharan, maka bercelak ia wanita dengan ismit pada malam hari, dan menghapusnya celak di siang hari. Fa in da'atil hajatu ilaihi fin nahari, maka jika menuntut oleh hajat kepadanya bercelak pada siang hari, jaza fihi, niscaya boleh ia bercelak padanya siang hari. Wal kuhlul asfaru, dan celak warna kuning, wa huwa sabiru, dan dia adalah sabir, bikasril ba, kal ihmidi fil hurmati, itu seperti ismid di segi keharamannya, karena hadis Imam Abi Daud, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummi Salamah, masuknya Nabi ke atas Sayyidah Ummi Salamah, wa yahadatun, padahal dia Sayyidah Ummi Salamah itu sedang berihdad, ala Abi Salamah, atas kematian Sayyidina Abi Salamah.
Wa qad ja'alat 'ala 'ainaiha sabiran, dan sungguh telah menjadikan ia Sayyidah Ummu Salamah atas kedua matanya akan sabirah. Faqala, maka bersabda ya Nabi, ma hadza ya Ummu Salamah, apa ini wahai Ummu Salamah? Faqalat, lalu beliau berkata, huwa sabirun la tiba fihi, dia adalah sabir yang tidak ada bau padanya. Faqala, berkata ya Nabi, ij'alihi bil laili wamsahihi bin nahari, jadikan olehmu akannya sabir pada malam hari, dan hapuslah olehmu akannya sabir di siang hari. Amal kuhlul abyadu, adapun celak yang putih, katutia, seperti tutia, fala yuharramu, maka tidak diharamkan akan ia. Li'annahu la zinata fihi, karena sesungguhnya tutia tidak ada hiasan padanya. Pendapat Qil, yuharramu 'alal baydha'i, diharamkan akan ia atas wanita berkulit putih, haitsu tatazayyanu bihi, ketika berhias ia baydha dengannya tutia. Wakilah pendapat Qil, la yuharramul asfaru 'alal baydha'i, tidak diharamkan akan asfar, celak berwarna kuning, atas wanita berkulit putih. Wakilah pendapat Qil, la yuharramul itmidu 'ala sauda'i, tidak diharamkan akan itmid atas wanita berkulit hitam. Li'annahu bisawadihi la yufiduha jamalun, karena sesungguhnya ismid, dengan hitamnya ismid itu tidak memberi faedah ia itmid akannya wanita akan kecantikan. Nah, di antara yang haram dipakai oleh wanita yang menjalani iddah adalah perhiasan emas dan perak. Dalilnya hadis yang tadi, al-mutawaffa anha zawjuha la talbisu mu'asfar min ath-thiyab wala mumashshaqa wala al-huliyya wala takhdaba wala taqta'ila. Hadis Abu Daud, Imam Nasai dan sanadnya hasan. Mumashshaqa, itu pakaian yang dicelup dengan warna kemerah-merahan. Disebut perhiasan itu semua bentuk perhiasan, enggak boleh gelang tangan, gelang kaki, cincin, anting, kalung, mahkota, semuanya. Karena hadisnya begitu. Kata Imam Ghazali dan Imam Haramain, boleh pakai cincin perak, karena memakai cincin perak tidak dianggap berhias. Kenapa tidak dianggap berhias? Karena kata-kata berhias terkhusus kehalalannya ke wanita, sementara memakai cincin perak itu bagi laki dan perempuan sama, berarti bukan hiasan. Nah, begitu juga haram memakai permata menurut pendapat Hasan. Kata-kata wakaza itu menunjukkan taraddud. Begitu juga, berarti ada unsur ragu di sana. Unsur ragu ini muncul mula kalinya dari Imam Haramain, tapi Imam Ghazali menegaskan haram memakai permata. Nah, kenapa haram? Karena nampak unsur hiasnya. Menurut pendapat kedua tidak haram, karena dia tidak sama emas. Itu satu, permata nggak sama dengan emas. Yang kedua, dia tidak haram kepada laki-laki, berarti sama tadi dengan cincin emas dan cincin perak. Dia kan tidak haram ke laki-laki. Permata laki-laki nggak haram makan, boleh beli permata untuk akiknya, untuk cincinnya, nggak haram. Perak juga tidak haram. Berarti sesuatu yang tidak khusus keharamannya ke perempuan, maka tidak dikatakan berhias. Ini pandangan pendapat kedua. Nah, menurut Imam Ruyani, kalau sekiranya wanita itu berhias dengan tembaga, bagaimana? Kuningan atau timah yang dilebur atau dilapisi dengan emas atau perak, atau mirip dengan emas dan perak,
sehingga tidak bisa diketahui ini emas asli atau cuman lapisan emas, nggak bisa dibedakan. Nah, kalau nggak bisa dibedakan, hukumnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena orang akan mengira emas. Tapi kalau bisa dibedakan, selihat sepintas lalu orang dah tahu itu bukan emas itu lapisannya saja. Boleh atau tidak? Tergantung juga. Apakah dia dari orang-orang yang berhias seperti itu? Kalau dia dari orang-orang yang berhias seperti itu, tidak boleh. Tapi kalau dia orang yang memakainya karena tujuan sesuatu, maka hukumnya boleh. Nah, memakai gelang-gelang dari karet warna-warni itu bolehkah bagi wanita yang sedang menjalani iddah? Gelang warna-warni boleh atau nggak boleh? Kalau dia orang India nggak boleh. Nah, karena India bagi mereka itu hiasan. Itu kalau lihat India tuh punya gelang tuh, nah setengah kilo kiri, setengah kilo kanan, karet-karet apa, besi-besi macam-macam. Nah, berarti kalau dia termasuk kaum yang berhias dengan gelang-gelang banyak, itu nggak boleh. Tapi kalau orang Indonesia buat, nah tujuan gelang karetnya ditaruh kadang di tangan, kadang diikat rambut, dia bukan sekadar hiasan, itu boleh-boleh saja. Jadi tergantung pada kaumnya. Berikutnya haram pakai parfum, di badan haram, di pakaian haram, di makanan haram. Makanannya dikasih parfum juga haram. Pakai celak juga haram. Nah, maaf, parfum pada celaknya. Celaknya wangi, makanannya wangi. Enggak boleh orang kita memakan pakaian, memakan makanan yang wangi. Pakai celak dan ismi juga haram, walaupun tidak ada baunya, karena hadisnya jelas nattahil. Kecuali hajat, sakit mata. Kalau sakit mata itu pakainya malam. Kita saya dah hilang kalimatnya di sana. Nah, karena ada hadis ketika Sayyidatina Ummi Salamah meninggal suaminya Sayyidatina Abi Salamah, beliau sedang beriddah lalu memakai celak, Nabi menegurnya. Nah, beliau katakan, ya Rasulullah kan nggak ada baunya. Nabi katakan, jadikanlah pakai malam tapi harus diusap di siang hari. Kalau celak putih bagaimana? Celak putih maka nggak haram, karena nggak ada hiasan di sana, putih aja bening, nggak haram. Menurut pendapat yang kedua, haram kalau yang memakainya wanita berkulit putih. Tidak haram kalau memakai wanita berkulit kuning. Orang berkulit kuning pakai celak putih itu nggak cantik kelihatan. Tapi orang berkulit putih pakai celak putih itu bertambah cantik. Sama halnya orang hitam pakai celak hitam itu nggak apa-apa, nggak ada hiasan di sini. Tapi orang berkulit sawo matang, kulit kuning, kulit putih pakai celak hitam, baru ada nilai hiasannya. Jadi lihat unsur nilai hiasannya, ada nilai hias atau tidak. Nah, sepertinya pendapat yang lain mengatakan wanita berkulit putih memakai celak putih itu nggak nampak. Nah, sehingga dikatakan tidak halal. Wallahu a'lam. Ada soal? Iddah. Nah, kita masa iddah kan, masa iddah kalau waktu kan 4 bulan 2 hari kan. iya. Kalau misalnya si istri ini itu pindah-pindah kota, pindah-pindah negara kan beda waktu kan. Itu pak waktu juga berubah. Nah, dia semasa iddah tidak boleh pindah-pindah kota. Nah, sehingga tidak akan ada kasus begitu.
Karena wanita wajib menjalani iddah di rumah yang dia ditinggal mati suami di rumah itu. Kalau suaminya punya 2 rumah, satu di Lubuk Menturun, satu lagi di Bandar Buat, dia waktu meninggal suaminya dia berada di Bandar Buat, dia nggak boleh ke Lubuk Menturun. Nah, begitu aturannya. Sehingga tasawur yang dia pindah-pindah kota itu nggak ada. Nah, beda dengan orang puasa, baru boleh dia sahurnya di Padang, terbang nanti ke Kalimantan, sehingga bukanya lebih awal, baru ada tasawur, dia ikut waktu setempat. Tapi wanita iddah ini tidak boleh pindah-pindah selama 4 bulan 10 hari. Bahkan keluar rumah nggak boleh, di rumah saja. Boleh paling ke tetangganya untuk merumpi, dirumpi atau menun atau ngobrol, dan harus tidur di rumahnya, nggak boleh tidur di rumah kawan. Bagaimana mau tasawuf ke luar negeri? Nah, ya. Kalau bisa terlanjur ke pindah berarti ulang lagi ya pindah. Haram hukumnya, nggak diulang. Itu kan sama gitu. Itu tetap sama, cuman tindakan keluar rumah itu haram. Iddahnya nggak batal gara-gara itu. Misal dia terlanjur ke kota gitu. Iya. Nggak berubah itu. Harus balik kampung secepatnya. Nah, dan iddahnya nggak batal, cuman perbuatannya saja haram. Antum tahu cek kodam? Apa hukumnya cek kodam? Kodam itu apa? Pendamping. Oh, kodam. Cek jin penamping. Apa hukumnya mencek jin penamping? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ini masih dengar atau enggak? Nah, yang jelas tidak boleh dicek. Nah, karena tidak ada perintah. Yang kedua, menceknya akan melahirkan sebuah keyakinan yang tidak baik. Wah, antum khodamnya ini betina ini, nah, laki-laki ini harimau nih, ini singa ini. Jadi akhirnya dia menjadi pemberani selepas itu, karena dia tahu khodamnya itu adalah jin kuat gitu. Gak boleh, dia akan menimbulkan nanti kerjasama dengan jin, dan itu dilarang oleh Allah. Nah, orang-orang yang kerjasama minta bantu dan bantuan jin. Nah, daripada kita nanti terlibat dengan keyakinan-keyakinan yang sesat, diawali daripada cek-cek khodam, maka Nabi katakan, Qaidah mengatakan lil wasail hukmun maqasid. Kalau perkara yang mengantarkan kepada haram-haram hukumnya, mengantarkan pada syubhat-syubhat hukumnya, itu tergantung kepada individunya. Kalau orang tersebut tidak punya keyakinan sama jin sama sekali, dicek, ya biasa boleh bagi dia. Bagi orang yang diragukan nih, kalau nampak jinnya mewah, kuat, dia akan terpengaruh, itu syubhat. Kalau dia terpengaruh dengan pengaruh jin, hukumnya haram. Nah, jadi hukum asalnya tidak boleh. Bisa halal, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram, tergantung pada individunya. Apalagi dicek kepada orang-orang tertentu. Ketika menaruh keyakinan kepada orang itu tahu dengan jin, sudah mendatangi paranormal, sudah masuk mendatangi dukun. Intinya sadali zara'i, hukumnya haram. Nah, karena mempertimbangkan satu dan lain hal, efeknya banyak. Efeknya kepada orang mencek, efeknya keyakinan yang kejib, keyakinan kepada si fulan yang mencek. Nah, sama siapa dia minta cek? Apa anggapannya kepada orang yang cek itu? Berarti tahu yang gaib berarti? Nah, kan tak parah. Nah, dan itu kadang-kadang berbahaya. Mahalnya berapa? Ada yang mencek khodam? Nah, Allahu a'lam. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.